Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore menjelang berbuka. Pertama-tama saya ingin merunutkan dulu alur dari diskusi kita karena ini hanya talk show saja. Jadi tidak akan ada sesi tanya jawab atau diskusi dengan Bapak-bapak hadirin sekalian begitu. Telah hadir di hadapan kita mungkin saya yang akan lebih banyak bertanya, Prof. Ya, untuk mengarahkan talk show kita. Telah hadir di hadapan kita para cendekiawan, saya kira dan aktivis juga begitu. Ada Profesor Alois Anugroho, beliau adalah guru besar etika di Universitas Atmajaya. Kemudian ada Profesor Komarudin Hidayat, saya kira yang sangat populer sekali begitu ya. Sering membagi inspirasinya di media, terutama di media televisi begitu. Kemudian yang terakhir ada Ibu Rahmawati Hussein, beliau adalah akademisi dan aktivis kemanusiaan ya, kebencanaan dari lingkungan Muhammadiyah. Beliau kemarin saja mewakili sebagai relawan ya di di gempa Nepal begitu. Jadi sepak terjangnya sebagai aktivis kebencanaan dan kemanusiaan sangat luar biasa. Saya ingin memulai bahwa buku ini sebetulnya adalah satu tadi catatan rekaman dari pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif yang merentang saya kira dari periode pasca perubahan atau perubahan arah intelektual Buya Syafi'i Ma'arif. Sebagaimana kita ketahui Buya dulu pernah menjadi seorang fundamentalis begitu ya. Tapi pasca periode 2 Chicago gitu, kalau di bukunya Titik-Titik Kisar itu beliau mengalami satu perubahan yang luar biasa begitu dan mengarah ke pemikiran atau model pemikiran yang lebih terbuka, progresif begitu ya, tidak lagi menggebu-gebu untuk mendirikan negara Islam Buya ya. Begitu. Saya ingin pertama merekamkan kembali apa yang pernah beliau katakan begitu, misal dalam satu bukunya, dalam pergumulan pemikiranku pasca Chicago, Islam, Indonesia dan kemanusiaan telah lebur menjadi satu. Islam yang dianut mayoritas penduduk tidak boleh mau menang sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tetapi berbeda iman haruslah dilindungi dan diperlakukan secara adil dan proporsional. Ahmad Syafi'i Ma'arif, Memoir Seorang Anak Bangsa, halaman 445. Pertama mungkin saya ingin ke Profesor Komarudin Hidayat dulu. Ini menarik saya kira bagaimana seorang anak manusia dengan berbagai pengalaman hidupnya dan proses pembelajaran hidupnya mengalami perubahan pemikiran yang sebegitu dahsyat. Buya sendiri sebetulnya sangat bukan kecewa, ya hampir di atas umur 40 tahun begitu ada perubahan itu. Kenapa tidak dari muda kata Buya itu. Bagaimana fenomena ini Buya? Terima kasih. Baiklah, saya awali dari nama ya. Saya yakin ketika orang tua Buya Syafi'i memberi nama anaknya, ini ada visi dan doa. Ahmad itu artinya terpuji. Satu kata dengan Muhammad terpuji. Kan akhlaknya. Kedua Syafi'i, di samping nama seorang ulama besar, Syafi'i artinya orang yang memberikan syafaat, penyelamat bagi orang lain, gitu kan. Jadi Buya Syafi'i itu juga memberikan penyelamatan dari kemungkinan potensi konflik-konflik antar etnis, agama, suku. Semoga memberikan syafaat, nama Syafi'i di situ, gitu kan. Lalu Ma'arif artinya orang yang bijaksana, gitu. Sikap bijaksana. Tentu ini diraih dengan proses panjang. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Gini, setelah saya mencoba mempelajari, sungguhnya perubahan yang diraih ketika di Chicago itu tidak seketika. Karena itu merupakan benih-benih itu sudah ada sejak dahulu. Beliau ini seorang pengagum masyumi yang sangat menghargai pada moralitas dan intelektualitas dan modernitas. Kedua, Buya Syafi'i ini seorang aktivis. Nah, kemudian aktivismenya itu ketika tidak disertai dengan intelektualitas biasanya akan memberikan gerakan-gerakan yang agak radikal. Dan Buya Syafi'i pernah mengalami fase itu, aktivis, ideologis, tapi kemudian wawasan intelektual. Nah, wawasan intelektual itu dia temukan di Barat. Yang di Barat, mengapa? Ketemu
profesor yang bukan orang barat tapi di barat, lingkungannya barat tapi dia dari Pakistan gitu. Sehingga sungguhnya perkembangan dia itu diasuh oleh sekian banyak tahapan-tahapan. Nah, satu yang menarik adalah mengapa harus di barat gitu kan. Jadi ternyata Islam yang berkembang di barat itu beda sekali ketika Islam itu tumbuh di Timur Tengah. Saya yakin andaikan Buya Syafi'i ini kuliahnya di Mesir nggak akan seperti ini, gitu kan. Jadi dia ekstrak dari keislamannya Timur Tengahnya itu dibawa itu di digest oleh figur Fazlur Rahman, tapi kemudian wawasan ilmu sosial historis, globalisme, kosmopolitanisme itu kemudian dirasakan itu di barat. Makanya pemimpin yang lama tinggal di barat dan yang di Indonesia nanti wawasan tentang demokrasi beda. Pak Harto itu pinter jenius, tapi tidak punya pengalaman panjang tinggal di Eropa atau Amerika. Beda dengan Habibie dan Bung Hatta. Maka ketika ngomong demokrasi, itu kalau Pak Hatta, Habibie punya pengalaman empiris, teoritis, Pak Harto tidak, sehingga lain. Nah, Buya Syafi'i ini dia punya wawasan, kemudian dia juga pernah aktivis mimpin Muhammadiyah, dan ditunjang dengan kesederhanaannya, karakternya, kejujurannya, ini sehingga punya wibawa. Terakhir saya ingin katakan gini, dulu Muhammad itu sebelum jadi nabi, mengapa dia diterima oleh masyarakat Arab? Karena sebelum jadi nabi dah percaya. Andaikan Muhammad dikenal sebagai orang yang tidak punya integritas, orang nggak akan percaya pada apa yang dikatakan oleh pemuda Muhammad. Tapi karena dia terpercaya, sehingga orang oh iya gitu. Nah, termasuk Buya Syafi'i karena dikenal sebagai orang yang sederhana, dua struktur, maka wibawa. Andaikan beliau mantan pejabat, menteri, ngomong macam-macam, saya ragu didengarkan atau tidak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Tepuk tangan untuk Profesor Komarudin. Saya ingin ke Profesor Alois Anugroho. Jadi tulisan Prof. Alois ini sebetulnya sudah lama sekali ya. Tahun 2011 sudah mengirimkan. Jadi as-sabiqunal awwalun begitu ya. Tulisan pertama yang sudah masuk ke ruangan redaksi editor begitu ya. Dan yang menarik adalah ada ungkapan dari beliau yang mengatakan bahwa Buya ini sebagai muazin moralitas bangsa, dan ini menjadi satu kalimat yang kami jadikan sebagai judul buku begitu. Poinnya adalah sebetulnya kan Buya ini selalu gelisah terhadap kondisi kebangsaan kita, Prof. Misalnya terakhir saya mendengarkan misalnya soal bagaimana sila kelima, soal keadilan sosial itu merupakan sila tersial kata Buya itu. Dia sudah menjadi yatim piatu sejak awal, bahkan sejak dirumuskan oleh perumusnya, dan itu Buya sampaikan di hadapan kader PDIP yang merupakan para penerus ideologis dari Bung Karno begitu. Tanpa tedeng aling-aling begitu. Bagaimana sebetulnya keberanian Buya ini dalam pandangan Prof. Alois Nugroho sebagai seorang pribadi yang merdeka lah kira-kira seperti itu. Ya, sebenarnya saya ingin menambahkan kenapa saya memberi judul muazin. Karena Mbah Buyut saya, Ronggo Warsito kedua, itu katanya muazin Masjid Besar Keraton Solo. Nah, jadi setiap malam saya diceritain sama nenek saya itu, mbahmu kuwi mudin, dan waktu itu belum ada loudspeaker. Kalau menyerukan azan, suaranya kan bagus Ronggo Warsito itu bisa bagus sekali. Jadi itu asal-usul mengapa saya mengambil judul itu, dan bagi saya dan saya kira bagi banyak orang, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif itu memang menyerukan mana yang benar dan mana yang salah. Dan tidak jemu-jemu, meskipun yang menjadi partner yang mendapat seruan itu nggak kapok-kapok. Pensiun diganti lagi, korupsi lagi. Makin besar lagi korupsinya. Jadi kita lagi mikir Indonesia ini nasibnya seperti apa gitu kan. Pada masa yang akan datang. Jadi memang kita memerlukan
orang yang berani, bukan hanya berani untuk bersuara, tapi juga berani pada diri sendiri. Jadi saya katakan di situ, tulisan Buya itu sebenarnya cukup tajam, tetapi tidak ada suara kebencian di situ. Jadi tetap ada kasih bahwa sampean-sampean itu istilahnya Gus Dur ini nanti akan bisa memahami bahwa menyadari bahwa perilakunya itu salah dan merugikan banyak sekali orang. Kalau dijajarkan berapa yang dikorupsi dan berapa jumlah orang yang miskin di Indonesia, itu kan mengerikan sekali sebenarnya. Saya tidak bisa menunjukkan angka-angka karena saya bukan ekonom, tapi kita bisa melihat sering muncul di Kompas itu. Nah yang seperti ini, kita membutuhkan betul-betul muazin-muazin yang bisa mengatakan salah adalah salah dan benar adalah benar. Siapapun yang melakukan itu, yang melakukan bisa saja tetangga saya, bisa orang yang seiman dengan saya, tetapi salah tetap salah dan benar tetap benar. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak tangan untuk Prof. Alois. Iya, saya ingin menyitir satu pernyataan Buya ya. Dalam perjalanan saya ke berbagai pulau di Nusantara, kesan yang tidak pernah pupus dari ingatan adalah kecantikan negeri kepulauan ini yang mungkin tidak ada duanya di muka bumi. Tetapi mengapa perjalanan sejarahnya tidak secantik alamnya? Pasti telah berlaku ketidakberesan dalam cara kita mengurus bangsa dan negara ini. Saya ingin ke Prof. Alois dulu lagi karena Prof. sebetulnya menguraikan ada 4 poin ya soal bagaimana seruan moral soal kebangsaan ini terkait dengan krisis kebangsaan yang mendera dewasa ini. Bagaimana Prof? Ya memang saya bedakan di situ etika bernegara Buya Syafi'i Ma'arif itu dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama etika politik demokrasi, bagaimana hidup dalam negara dengan sistem demokrasi sejak awal. Dan yang kedua etika bagi politisi dan para birokrat. Yang ketiga etika sosial bagi kita orang-orang biasa ini yang bukan politikus dan bukan birokrat. Dan yang keempat yang lebih mengagumkan adalah etika global. Karena dalam sistem global tidak ada warga, yang ada warga negara ini, warga negara itu. Di dalam sistem global kan tidak ada pemerintahan global, tidak ada yudikatif global, tidak ada legislatif global. Seruan ini yang saya kira sangat penting. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Saya kira banyak hal yang menarik saya kira dari pemikiran Buya ya. Bahkan Buya juga menyitir misalnya soal, nanti saya ingin ke Mbak Rahmawati karena beliau menulis satu tema khusus yang sebetulnya secara detail Buya tidak banyak berbicara, misalnya soal kebencanaan dan lingkungan. Tapi dalam beberapa tulisan beliau sangat menggelisahkan, misalnya soal pembabatan hutan secara liar misalnya, kemudian soal banjir yang dikaitkan dengan moral kemanusiaan, banjir bandang, banjir korupsi Buya ya, banjir akibat korupsi yang merajalela begitu kira-kira. Nah Mbak Rahmawati Hussein telah menuliskannya dalam buku ini. Saya kira saya ingin Mbak Rahmawati mengelaborasi lebih jauh soal ini karena betul-betul sebetulnya Buya tidak terlalu banyak berbicara soal ini, tapi kita coba di buku ini mengelaborasi lebih jauh ya. Jadi buku ini coba menjabarkan lebih jauh pemikiran-pemikiran yang sebetulnya Buya tidak banyak berbicara di situ, tapi memberikan landasan moralnya sebetulnya terhadap tema tersebut. Silakan Mbak Rahmawati. Terima kasih. Memang ketika saya diminta untuk memberikan respon terhadap pandangan Buya tentang lingkungan, ini saya coba gali itu tidak banyak. Jadi memang artinya bahwa tema besar ketika kemanusiaan dan ketidakadilan itu yang mungkin bisa digali penyebab dari sebuah kerusakan lingkungan. Jadi yang saya coba angkat di dalam buku atau topik ini sebetulnya justru di dunia ini hampir bencana itu 80% karena persoalan klimatologis.
Artinya klimatologis itu berkaitan dengan banjir, tanah longsor dan juga persoalan-persoalan udara yang 80% banjir ini memang karena persoalan perubahan tata ruang dan perilaku manusia. Sehingga perilaku yang disampaikan Buya ini yang kemudian mendasari bagaimana sebetulnya makhluk hidup atau sikap seorang manusia itu menghadapi lingkungannya itu menjadi sesuatu yang sangat esensi atau sangat prinsip. Dan di Buya banyak menyampaikan, ada beberapa tulisan yang menyampaikan bahwa keserakahan, kerakusan ini yang menyebabkan kerusakan itu terjadi. Dan di Indonesia ini jelas sekali karena memang tanah kita itu yang sangat sempit, ke atas gunung, ke bawah laut, dan hanya sangat sedikit, sangat narrow. Ini yang membuat persoalan-persoalan menjadi sangat luas, ditunjang dengan persoalan korupsi yang semakin tinggi. Dan ini diindikasikan di dalam tulisan saya sampaikan bahwa hampir korupsi dilakukan oleh 53 kepala daerah itu dalam rangka memberi izin untuk eksploitasi lingkungan. Jadi hubungan ketidakadilan, hubungan antara perusakan lingkungan dan juga hubungan antara bagaimana ketidaksensitivitasan manusia di dalam mengelola bumi ini sangat erat. Dan itu saya coba melihat, dan ini Buya sangat keras di dalam menyampaikan bagaimana korupsi itu bisa membuat banjir dan tanah longsor itu sangat cepat terjadi. Dan ini yang saya pikir menjadi landasan yang sangat kuat, bagaimana moral itu dijadikan acuan untuk memberikan alternatif di dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dan guidance ini yang saya pikir menjadi sebuah pemikiran atau dialek yang panjang, karena seperti apa moral di dalam ketika pimpinan kepala daerah itu memberikan izin, kemudian dengan supaya terpilih kembali dengan menjual berbagai sumber daya alam, ini akan kemudian menyebabkan bencana yang lebih besar. Dan beliau di dalam tulisannya Titik Kisar juga menyampaikan ilustrasi di Sumpur Kudus yang dulu tidak ada rel kemudian menjadi modern, dan ini fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan urbanisasi itu sangat cepat yang kadang tidak memperhatikan perubahan lingkungan. Dan saya pikir ini yang menjadi pengalaman-pengalaman beliau ini bisa tereksplorasi, karena perubahan yang dari desa menjadi kota, kota menjadi metropolitan, metropolitan menjadi megapolitan, dan kemudian mendesak dan membuat persoalan-persoalan lingkungan yang lebih besar. Jadi, itu. Jadi persenyawaan sebetulnya pemikiran Buya terkait keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan itu menemukan benang merahnya terkait dengan seruan moralnya begitu ya. Ada seruan moral terkait kegelisahan Buya misalnya terhadap konteks keislaman global. Nah, saya ingin ke Prof. Komarudin. Saya kira Buya selalu saja merisaukan fenomena kaum muslim global di Indonesia juga yang berada pada buritan peradaban, saya kira, karena tidak maju-maju, dihadang oleh berbagai konflik sektarian misalnya itu. Kenapa ini bisa terus berlanjut? Padahal itu menurut Buya itu adalah semacam produk sejarah yang tidak harus diberhalakan. Bagaimana, Prof? Ya. Pada sosok Buya M ini paling tidak terekam 3 elemen yang mendasar. Satu, beliau sangat memahami dan terlibat pergerakan Islam Indonesia. Ya. Dan kedua, beliau juga memahami dan sangat peduli perhatian pada dunia Islam yang di Timur Tengah. Yang ketiga, dia juga bergaul dan juga hidup dalam masyarakat Barat yang mengantarkan pada wawasan yang sangat plural dan global. Gitu. Nah, karena beliau belajar sejarah, ada ungkapan yang mengatakan orang yang belajar sejarah itu usianya berlipat-lipat panjangnya. Gitu kan. Karena ditambah usia yang berabad-abad itu, yaitu dengan bacaan sejarah itu sendiri, gitu. Maka usia Buya ini panjang sekali ke belakang, itu tambahkanlah dengan sejarahnya. Nah, dengan begitu dia kemudian sadar, Buya ini sangat sadar bedakan antara pesan dasar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya dan Islam yang menyejarah yang bercampur dengan budaya Arabisme. Maka Buya selalu mengingatkan, bedakan
kita terima kasih pada budaya Arab yang telah menjadi medium kehadiran perkembangan Islam, tapi perlu dibedakan antara Arabisme dan Islamisme. Pada opini yang sangat sederhana, dia mengatakan bahwa Sunni Syiah yang konflik berdarah-darah di Timur Tengah dan merembet ke Indonesia itu adalah warisan tipikal perebutan kekuasaan pasca Rasulullah meninggal, dan itu tipikal perebutan Timur Tengah yang dibungkus dengan nuansa agama. Dan itu bukan agenda Islam Indonesia. Islam Timur Tengah itu, kesultanan itu kan tidak diperjuangkan sebagaimana Islam Indonesia memperjuangkan republik. Bahkan kesultanan itu kan hadiah pasca Ottoman Empire itu roboh, kemudian dibagi oleh Prancis, Inggris, gitu kan. Nah, sehingga sampai sekarang sultan-sultan itu tumbuh. Tapi sesungguhnya akarnya dinastiisme, sultanisme, lalu dibungkus dengan Islamisme. Sebagian komited pada Islam, tapi sebagian ruh Islamismenya dan kabilahismenya itu kan kadang-kadang up and down. Nah, Indonesia, kekhalifahan sultan sejak dari Aceh sampai Maluku itu rela membubarkan diri demi republik, gitu kan. Nah, ini oleh Buya Hamka ditangkap betul oleh Buya Hamka, Buya Syafi'i. Jadi beliau mengapresiasi pada kesejarahan Islam Indonesia dan juga Arab, tapi selalu mengingatkan bahwa misi Islam, fundamental teaching of Islam itu jangan terjebak pada itu. Jadi Indonesia sebagai rumah untuk Islam ini harus diperjuangkan, dipertahankan, tapi kemudian peran Islam bagaimana memberikan nilai. Oleh karena itu bagi saya fenomena Buya ini, salah satu ciri demokrasi di Indonesia itu kan kebebasan berserikat, dan di Indonesia sejak dulu perserikatan muncul ikut melahirkan republik. Lalu civil society itu salah satu anak kandungnya melahirkan parpol-parpol era demokrasi. Tapi ternyata parpol tidak cukup. Nah, Buya Hamka itu tampil di luar parpol mewakili kekuatan moral intelektual gitu. Dan kekuatan ini Buya Syafi'i ini jangan sampai hilang. Jadi parpol kita dukung, tapi jangan take it for granted, suara masyarakat serahkan parpol. Nah, jadi Buya Syafi'i bagi saya ini satu pilar demokrasi, pilar kekuatan politik dan opininya, tapi juga kekuatan moral dan juga intelektual. Sebagai penutup gini, ada ungkapan bilang ini, berbuatlah yang besar agar ditulis oleh orang. Atau tulislah buku pikiran-pikiranmu agar bukumu ditulis orang. Nah, Buya ini dua-duanya. Gitu. Sebagai aktor ditulis orang, tapi beliau juga menuliskan pikirannya. Karena banyak intelektual aktivis yang tidak menulis sehingga tidak dibaca. Buya ini pikirannya dibaca sekaligus juga membaca realitas sejarah. Ini kelebihan Buya salah satunya. Ya. Oke, terima kasih. Saya ingin memperdalam sebetulnya terkait soal isu keterbukaan, ya, pluralisme dan anti sektarianisme sebenarnya. Buya pernah bicara misalnya begini, tidak saja orang harus mengakui keragaman agama yang dipeluk oleh umat manusia, mereka yang tidak beragama pun harus punya tempat untuk melangsungkan hidupnya di bumi. Dalam masalah ini, Al-Quran ternyata lebih toleran dibandingkan dengan kebanyakan umat Islam yang memusuhi kaum ateis. Bahkan terhadap kaum ateis pun berdasarkan Al-Quran yang beliau baca, itu berhak hidup di muka bumi ini. Sedangkan sekarang fenomenanya adalah terkait isu sektarianisme antar mazhab dalam Islam saja ini menjadi masalah. Bahkan Buya sejak 92 Buya ya mengobarkan satu diktum no Sunni no Syi'i ya. Tapi Muhammadiyah yes, masih yes Muhammadiyah. Bagaimana ini fenomena menanggapi fenomena ini? Saya mencoba menafsirkan ya, sebab ketika saya membaca Buya dan baca bukunya itu kan terjadi proses penafsiran ya dari diri saya. Satu, bahwa kesalehan itu tidak akan muncul kecuali ada muncul dari kebebasan. Gitu. Tanpa kebebasan tidak ada moralitas. Dan Quran itu tegas sekali, tidak ada paksaan dalam beragama, sebab paksaan nggak menghasilkan sifat keberagamaan. Nah, ini dipegang betul oleh Buya. Dan salah satu kutipan ayat Quran itu mengatakan bahwa Tuhan pun kalau meminjam istilah demokratis, sangat demokratis. Setan pun diberi mandat, diberi wewenang untuk hidup.
gitu kan, gitu kan. Bahkan orang kafir pun diberi hak hidup dan mereka tetap mendapatkan cahaya rahmanya yaitu mataharinya, gitu kan. Nah di sini Buya ingin jangan lupa bahwa kemerdekaan itu anugerah tertinggi dari Tuhan. Di antara kemerdekaan itu kemerdekaan tadi beragama atau tidak beragama. Hanya saja kemudian tetap mempertimbangkan rambu-rambu etika sosial. Gitu. Puasa itu contoh paling nyata kemerdekaan beriman itu dalam puasa. Orang puasa nggak puasa itu nggak peduli ke orang lain. Mau pro atau tidak siapa peduli, gitu. Karena orang lain nggak tahu. Nah ini satu contoh. Buya ini bagi saya tangkap sangat menghargai kemerdekaan dalam sisi itu. Gitu, sangat menghargai. Tapi tidak berarti kemudian tidak peduli pada hukum-hukum etika sosial, tapi dalam iman itu sangat merdeka. Makanya beliau tidak terganggu dengan perbedaan iman dan agama. Itu realitas sosial, antropologis, bahkan itu bagian dari desain Tuhan itu sendiri. Begitu Bu yang saya pahami ya, tapi nggak tahu salah atau benar saya menafsirkannya itu. Nanti kalau salah tolong diluruskan gitu. Ya. Ya menarik, saya kira soal kemerdekaan ini juga penting ya. Di buku ini Prof. Alois meng-highlight sebetulnya bahwa Buya ini adalah seorang yang otentik, manusia otentik dengan kemerdekaan yang sejati begitu. Ketika mengkritik misalnya para politisi ya dan birokrasi yang demikian runyam, saya kira Buya dengan lantang misalnya mengkritik perilaku-perilaku korup dari para politisi ini. Bisakah dielaborasi lebih lanjut terkait apa yang sudah dituliskan oleh Prof. Alois terkait isu ini? Karena menulisnya sudah tahun 2011, jadi sudah banyak lupa. Ya, jadi komentar terhadap para birokrat Buya itu tulisannya sebenarnya lucu, sama lucunya dengan Romo Mangun. Sebenarnya, meskipun mengkritik, tapi kritiknya itu lucu, jadi enak dibaca dan perlu. Gitu. Tidak membuat orang, ya saya tidak tahu benci apa tidak, karena saya bukan koruptor yang dikritik gitu. Tapi sebagai pembaca itu menyenangkan, bahwa masih ada tokoh yang berani mengkritik. Dan tidak bosan-bosannya mengkritik, padahal sebenarnya beritanya membosankan. Lebih baik nonton National Geographic daripada nonton Metro TV. Yang ngomong tentang si ini korupsi, si itu korupsi gitu. Kan lebih baik ngomong tentang binatang-binatang, nonton binatang kan. Karena koruptor-koruptor itu kan lebih rendah dari binatang martabatnya. Ya jadi ini tadi saya meminjam gaya Buya dalam tulisan-tulisannya. Mengkritik sebenarnya, tapi ya lucu aja. Nah, banyak sekali, mungkin lebih baik Bapak Ibu membaca sendiri bukunya. Ya, begitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Alois. Saya ingin ke Mbak Rahmawati Hussein ya. Terkait sisi kemanusiaan, soal isu kemanusiaan yang selama ini menjadi konsen Buya. Selama ini Buya sangat kritis dan memiliki concern yang luar biasa terhadap krisis kemanusiaan global, terutama yang terjadi di Palestina. Saya kira itu menjadi satu concern Buya, bahkan Buya berhasil menuliskan concernnya itu dalam sebuah buku Gilad Azmon ya, hasil komunikasi Buya dengan seorang mantan serdadu Israel yang sekarang berbelok menjadi pendukung negara Palestina. Menurut Anda bagaimana Mbak Rahmawati terkait sepak terjang Buya dalam hal soal kemanusiaan global ini? Terima kasih. Jadi saya mau mencoba memberikan perspektif karena kebetulan saya juga aktivis Muhammadiyah dari tahun 89 sudah di pimpinan pusat Nahdlatul Aisyah, dan kebetulan ketika saya di Nahdlatul Aisyah itu pas Buya menjadi ketua umumnya. Jadi concern Buya terhadap kemanusiaan ini memang sudah lama dan buat saya memang agak personal karena kebetulan Buya ini kolega dekat ayah saya almarhum. Jadi selalu mengingatkan, dan beliau memang tidak hanya pikiran tapi tindakan. Ketika ayah saya sakit itu tiap hari menengok sampai beliau wafat. Jadi dan itu dari tindakan, pikiran itu juga
selalu muncul. Jadi ketika pada saat itu Pak Yusuf Kala masih menjadi Menko Kesra, itu di Muhammadiyah kita ada tim untuk ikut menyelesaikan konflik sosial. Jadi saya sebagai angkatan muda Muhammadiyah pada waktu itu terlibat juga di dalam penanganan konflik baik itu di Papua, Aceh, Poso dan Ambon. Jadi memang maraton beliau terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan, krisis-krisis kemanusiaan itu sudah dimulai pada waktu yang lama, dan saya pikir ini juga menjadi garis di dalam organisasi Muhammadiyah ketika ada isu-isu persoalan yang lebih luas. Kebetulan saya sekarang menjadi Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana atau Muhammadiyah Disaster Management Center-nya PP Muhammadiyah. Ini kita juga melakukan upaya-upaya itu memang menjadi upaya yang tidak hanya menjadi pandangan, tapi juga upaya-upaya praksis dalam bantuan-bantuan kemanusiaan global. Karena krisis kemanusiaan atau bantuan kemanusiaan itu 80% itu untuk konflik dan peperangan. Jadi humanitarian aid itu hampir sebagian besar itu untuk persoalan-persoalan yang non bencana alam, sehingga persoalan ini menjadi persoalan yang serius, dan tulisan-tulisan Buya banyak sekali setiap hari ketika krisis Syria, krisis Palestina, kemudian krisis ketika Arab Spring itu juga banyak tulisan-tulisan beliau, dan ini juga ada ketidakberpihakan terhadap persoalan-persoalan atau isu-isu kemanusiaan yang sifatnya laten. Jadi Palestina itu kan menyisakan persoalan yang dari sudah lama, dan itu tidak ada upaya real berkaitan dengan penyelesaian akar persoalan, sehingga kalau akar itu tidak diselesaikan di salah satu tulisan Buya itu juga tidak akan menyebabkan persoalan kemanusiaan yang berlanjut. Dan ini juga persoalan Syria juga menjadi persoalan yang serius, Yaman, kemudian juga negara-negara Afrika untuk konflik. Jadi ini selalu selama 3 tahun ke belakang itu persoalan-persoalan kemanusiaan di tingkat global itu mendominasi persoalan-persoalan kemanusiaan, dan ini saya pikir tulisan beliau sangat kuat. Ini bagaimana, dan itu sering menggugat, yang saya senang itu sering menggugat organisasi-organisasi Islam, karena kebetulan persoalan krisis kemanusiaan itu banyak di negara Islam. Terus bagaimana ini orang-orang Islam, organisasi-organisasi bantuan kemanusiaan Islam ada di mana, dan ini menjadi menarik, dan itu menjadi cambuk. Kebetulan di Muhammadiyah sendiri kita ada Muhammadiyah Aid, Muhammadiyah Relief, dan juga kita bergerak keluar. Itu sebetulnya menjadi bentuk dari suara-suara atau pandangan-pandangan Buya terhadap respon persoalan kemanusiaan global. Buya bukan hanya berbicara soal Islam Indonesia, makanya berbicara juga soal Islam dan kemanusiaan di tingkat global. Saya ingin ke Prof. Komar. Prof. Komar, selama ini banyak sekali sebetulnya lontaran-lontaran pemikiran Buya yang sebetulnya itu bisa menjadi satu konsumsi di tingkat global. Jadi saya ingin bertanya sebetulnya bagaimana sebetulnya mengarus utamakan pemikiran-pemikiran intelektual sekelas Buya, dan mungkin juga generasi setelahnya, generasi Prof. Komar mungkin dan banyak intelektual lainnya, untuk mengarusutamakan pemikiran-pemikiran itu di tingkat yang lebih global, sehingga itu menjadi tawaran yang penting gitu ya. Islam Indonesia menjadi tawaran yang penting bagi katakanlah Islam di tingkat yang lebih global begitu. Karena tawaran-tawaran ini saya kira cukup menarik. Ya. Ada beberapa pengamat sejarawan sosiolog yang mengatakan bahwa ketika Islam itu lahir, ide-idenya, gagasannya itu terlalu maju, sangat maju dibandingkan kesiapan intelektual budaya Arab waktu itu, gitu. Sangat maju. Jadi membaca budaya Arab waktu itu kan satu ideologi kabilahisme, ikatan suku itu luar biasa. Orang kalau tidak punya ikatan suku sama saja nggak punya ikatan kewarganegaraan itu. Yang kedua adalah ideologi ghanimah, itu mencari rampasan papasan perang, terutama sumber air dan rumput. Kalau sekarang minyak ya, kalau dulu itu. Nah, konflik yang begitu tajam oleh Nabi Muhammad itu diikat dengan akidah baru kemanusiaan. Makanya ketika Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah,
itu terjadi proses detribalisasi. Digunakan maka kategori konsep muhajirin dan ansor. Jadi go beyond above tribal. Jadi melakukan detribalisasi gitu. Dan lalu apa? Ditawarkan baru namanya Madinah. Madinah itu sebuah peradaban. Peradaban diikat dengan ikatan-ikatan undang-undang sosial kontrak. Jadi Madinah itu kontrak sosial. Tapi begitu Nabi wafat, pemimpinnya wafat, kabilahisme muncul lagi. Nah, saya melihat pikiran-pikiran Buya ini itu menangkap pikiran awal di balik lapisan-lapisan sejarah peradaban konflik di Arab, di Indonesia, di mana ditelusuri ke bawah itu yang diangkat. Makanya ketika Buya menawarkan tentang kemanusiaan, itu sungguhnya apa? Menyambung misi pesan yang tertimbun oleh konflik-konflik itu dari pesan dasar Nabi Muhammad dari Quran, sehingga referensinya selalu Quran. Ini dimungkinkan karena satu bahwa Buya dan kita semuanya lahir di Indonesia yang terbiasa hidup secara plural. Dan kedua, pengalaman Buya di Barat itu juga sangat membantu formatif years secara intelektual, wawasan di tengah masyarakat yang global. Dan pandangan pengalaman ini bertemu dengan paham teologis Buya Hamka. Pandangan teologisnya bahwa misi kemanusiaan itu sejalan dengan misi Nabi Muhammad, kemanusiaan, dan ini yang ditekankan. Makanya ketika Buya bicara tentang globalisme kemanusiaan, bagi saya itu sesungguhnya menyuarakan suara-suara awal yang terpendam oleh cover-cover dinastiisme, kabilahisme, golongan, partai. Makanya orang mudah sekali menerima. Karena apa? Karena referensi Buya itu satu, referensinya itu pada teks. Jadi mudah cari teksnya. Tapi kedua juga refleksi pengalaman dia sendiri dalam pergaulan global. Sekarang ini dengan yang hadirin aja, ini menunjukkan posisi intelektual sosial Buya itu terlihat. Coba bedah buku di Kompas, kawannya lintas agama, gitu kan. Ini artinya apa? Bahwa Buya Hamka selama ini sebenarnya berhasil menjalin lintas-lintas itu, gitu kan. Aku ngomong Buya apa? Aduh lupa sekali. Saya tuh dulu pernah jadi anak buah di Panji Masyarakat, jadi terekam Buya gitu kan. Sorry sekali, sorry Buya gitu kan. Jadi Buya saya ini, jadi kawannya ini aja sudah menunjukkan. Tapi lagi-lagi bagi saya pesan saya adalah bagaimana model ini yang diperbanyak. Saya khawatir semakin kesini semakin menyempit lagi. Jangan-jangan itu muazin itu sendiri, gitu loh kan, gitu loh. Ada nggak muazin yang lain gitu? Atau muazin tapi di suara yang kecil gitu. Jadi harus diperbanyak muazin nasional, gitu. Ini harus diperbanyak, gitu. Makasih. Terima kasih Prof. Komarudin Hidayat. Kita kasih aplaus. Saya kira masih ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin saya ingin ke Prof. Alois ya. Saya ingin meng-highlight saja beberapa statement yang disampaikan Prof. Alois di tulisannya. Jadi dalam satu uraiannya itu Anda mengatakan bahwa pemikiran Buya terkait etika global itu seturut dengan pandangan Amartya Sen yang telah melampaui pandangan imparsialitas tertutupnya John Rawls. Boleh dielaborasi terkait soal bagaimana etika terhadap kewargaan? Ya, maksudnya begini. Jadi kritik Amartya Sen terhadap John Rawls adalah bahwa ide tentang keadilan, seruannya bahwa kita harus adil, bahwa pemerintah harus adil, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang ikut dalam konsensus bernegara itu. Padahal ketidakadilan itu bukan hanya dilakukan suatu kelas katakanlah dalam suatu negara terhadap rakyat katakanlah. Tetapi dilakukan juga, kita lihat saja televisi di seluruh dunia, kalau nonton televisi ganti-ganti,
Yang punya televisi siapa? Bisa dihitung dengan jari. Jadi solidaritas itu tidak cukup hanya pada lingkup nasional. Yang oleh John Rawls digambarkan sebagai orang-orang yang ikut dalam kontrak sosial. Juga Rousseau sebelumnya. Tapi solidaritas itu juga berlaku untuk saudara-saudara kita yang lain yang berada di luar batas negara. Sehingga di London misalnya banyak orang mengungkapkan solidaritasnya pada Afrika. Kenapa kita tidak? Gitu. Jadi saya kira ini saya tulis di bagian terakhir. Amartya Sen mengatakan bahwa Rawls hanya terpaku pada membership entitlement dan melupakan enlightenment relevance. Membership entitlement berkaitan dengan pengakuan kesetaraan hanya kepada rekan-rekan senegara atau sealiran, atau yang sama-sama terlibat dalam suatu kontrak sosial saja. Sedangkan enlightenment relevance mengakui bahwa kebenaran dan pencerahan dapat berasal dari luar ruang lingkup tapal batas negara, kultur, atau komunitas. Hal yang perlu dipertimbangkan itu mungkin berasal dari orang luar yang kepentingannya dirugikan atau terkena dampak tindakan-tindakan komunitas kita. Tetapi hal yang perlu dicamkan itu mungkin pula berupa pencerahan dari pihak yang bukan berasal dari komunitas kita. Masalah lingkungan misalnya. Masalah lingkungan, kalau kita memperbaiki lingkungan hidup Indonesia, yang diuntungkan bukan hanya orang Indonesia sendiri. Coba kalau di Eropa musim dingin, oksigen mereka dari mana? Australia musim dingin seperti sekarang, oksigennya dari mana? Jadi kalau membunuh orang Eropa dan orang Australia itu gampang sebenarnya. Tapi kita akan mati sendiri juga. Terima kasih. Ya. Dalam hal ini Buya sudah membuktikan soal solidaritasnya terhadap komunitas global dalam ini. Salah satunya terhadap Palestina ya, derita Palestina melalui buku tadi yang saya sebutkan Gilad Azmon ya. Tapi begini, Prof Komar, saya ingin ke Prof Komar lagi. Tadi saya ingin mengejar soal bagaimana membuat kiblat baru sebetulnya bagi perkembangan intelektual Islam di dunia. Selama ini kan kita lebih banyak mengutip cendekiawan-cendekiawan asal Arab meskipun mereka belajar di Barat ya. Ada Khalid Abu Fadl, kemudian ada siapa banyak Arkun, kemudian ada Syahrur Abid Al-Jabiri dan lain sebagainya. Sebetulnya produk pemikiran cendekiawan sekelas Buya dan generasi yang di bawahnya ini pasti layak, kalau ditanyakan layak tidak, pasti layak. Ya. Tapi bagaimana sebetulnya kita membuat ya katakan channel baru begitulah sebagai tawaran alternatif bagi kekumuhan pemikiran keislaman yang selama ini ditawarkan oleh Arab begitu. Ya. Perkembangan demokrasi misalnya itu kan salah satunya diperkuat atau buah dari perkembangan informasi teknologi internet dan ilmu pengetahuan. Jadi internet dan ilmu pengetahuan itu menciptakan yang disebut decentering society. Tidak ada center lagi, tidak ada center. Dulu orang yang kuat, negara kuat ada central and periphery. Sekarang ini tidak, siapapun bisa mengakses. Jadi dunia itu hierarki tadinya, sekarang ini kan linear. Nah kemudian yang kedua, agama-agama itu secara doktriner itu memang tetap. Tapi kalau bicara tentang peran sebuah agama untuk bangun peradaban dan peradaban yang tumbuh dari sebuah agama, biasanya muncul setelah agama itu mengalami migrasi keluar dari aslinya. Misalnya Kristen, andaikan Kristen itu pusatnya di Yerusalem terus, mungkin akan ribut terus gitu. Tapi dia berkembang setelah ke Eropa, ke Amerika gitu kan. Nah Islam juga begitu. Islam itu peradabannya berkembangan setelah migrasi ke Persia, ke Mesir, sekarang diaspora ke Barat, ke Pakistan, ke India, ke Indonesia. Kan. Nah dengan perkembangan internet dan sains itu sekarang, sesungguhnya akan terjadi beberapa kemiripan universitas itu, center-center membuat kemiripan. Inilah yang disinyalir oleh Mahbubani itu the logic of one world.
Jadi berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, pengetahuan itu kan membuat beberapa kota-kota semakin mirip kan, menuju kemiripan. Ini diuntungkan, dimungkinkan. Yang bedakan adalah lokal konteksnya, culture-nya, geografinya. Misalnya Islam. Kalau kita ke Mekah, ke Madinah, kita terima kasih karena itu sebagai lokus, medium, saksi bagaimana Islam pernah hadir dan ritual itu diselamatkan, diawetkan di Mekah dan Madinah. Sampai sekarang namanya puasa nggak berubah, sholat nggak berubah, ritual dalam Islam itu nggak berubah, sekian abad nggak berubah. Tapi kalau bicara bagaimana ekspresi peradaban keislaman itu berkembang di luar itu. Nah, kita terima kasih, kalau saya terima kasih pada Mesir yang telah mengembangkan dan mewariskan sekian banyak ilmuwan. India juga pernah mengambil peran, Iran juga pernah, tapi secara intelektual, kelembagaan, Indonesia itu belum pernah mengambil peran. Indonesia itu dikenal secara kuantitas, menarik sekali kuantitas, padahal pengalamannya bagaimana Islam dan demokrasi, Islam dan pluralisme, ini Indonesia lebih kaya dibanding Timur Tengah. Nah, sekarang adalah kesempatan sesungguhnya Indonesia di tengah Arab mengalami bukan Arab Spring, Arab Fall bagi saya sekarang ini, bukan Spring. Nah ini mestinya berperan. Salah satunya apa? Dulu berapa dekade lalu yang nulis Islam Indonesia itu orang luar, lalu anak Indonesia belajar Islamic Studies keluar, membaca tentang Indonesia, profesornya orang asing, bahasa Inggris, tapi sekarang menarik. Islam Indonesia, agama Indonesia ditulis oleh putra-putra Indonesia dalam bahasa asing. Ini perkembangan baru. Kemudian sekian intelektual Indonesia yang dari Islam ke Barat ini banyak diundang menjadi visiting scholar ke Barat. Kalau diizinkan ini habis anak-anak Indonesia. Nah sekarang dibalik, kalau orang belajar ke Arab 5 tahun, kadang-kadang tidak semuanya ya, lebih Arab dari Arab, ya kan. Kecuali Hasyim Asy'ari ya, gitu kan. Atau ke Amerika hanya 5 tahun lebih Amerika dari Amerika, gitu kan. Mengapa nggak dibalik? Orang asing, baik profesor, baik mahasiswa diundang ke Indonesia, membuat pusat studi yang bagus dengan pendekatan baru, yang menggabungkan kekayaan Barat dan Timur bertemu di Indonesia. Nah ini jadi apa? Diperkuat lembaganya, gitu. Sebab kalau hanya orangnya meninggal, ilmunya ikut hilang, kecuali ditulis. Tapi kalau dibuat lembaganya, maka kemudian coba misalnya Mesir, yang dikenalkan lembaga Al-Azharnya, orang nggak tahu siapa pendirinya, tapi yang penting lembaganya. Imam Ghazali itu kalau nggak nulis buku hilang dia, gitu. Harvard itu yang didirikan kan semuanya kan misionaris agama-agama kan Harvard, tapi kemudian yang dikenal adalah Harvardnya. Nah di Indonesia itu sekarang kalau bicara tentang pusat studi keislaman itu yang ada manusia massa, gitu kan, gerakan massa, ngomong, budaya ngomong, jadi speaking and listening society, gitu kan, bukan writing and reading society. Itu belum kuat, ketemu televisi, udah tambah aja gitu, tambah lemah budaya kita, writing tidak, reading tidak, listening tidak, lalu gossiping society. Nah, itu kan. Nah ini lemah, makanya kalau kita bicara ngomong umat Islam yang ada itu massa, tapi begitu selesai sebuah proyek massa, lupa kembali ke habitat awalnya, tapi kemudian yang menata lembaga-lembaga, karena umat Islam kekurangan kemampuan teknokratik dan ilmu pengetahuan, sehingga kemudian kita ketinggalan. Muncullah isu Islamisasi ilmu pengetahuan, itu kan muncul dari perasaan minder kan, lalu ditempel-tempel aja Islamisasi kan gitu kan. Padahal mestinya kita produsen, dan bagi para antropolog, linguis, Indonesia ini surga bagi mereka untuk meneliti melakukan teori-teori. Clifford itu terkenal di dunia, padahal yang dijual ilmu di Pare ya, di mana tuh? Pare kan? Dan sekian banyak linguis itu kan riset di Kalimantan. Tapi mengapa ini tidak dikapitalisasi? Gitu. Jadi kita punya capital, social capital, historical dan semuanya kaya, tapi belum dikapitalisasi. Jadi kalau kita bicara Islam sekali lagi,
ini saatnya. Maka saya ingin pada Buya Syafi'i, sebelum Buya satu saat goodbye dengan kita semuanya, itu kan pasti terjadi kan, masih ada tugas baru. Bagaimana merintis, membangun institusi keislaman, keilmuan yang world class, gitu. Nah itu, jadi nanti yang dibaca tidak hanya tulisan-tulisannya, tapi juga lembaganya itu bermula dari Ma'arif Institute menjadi universitas yang kelas dunia. Nah, gitu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ternyata tugas Buya masih ada Buya. Dan ini meskipun di usia senja, tadi Pak Komar sudah menyarankan begitu. Saya tidak punya banyak waktu lagi begitu, tapi saya ingin ada closing statement dari narasumber semua. Pertama dari Mbak Rahmawati Hussein, kemudian Prof. Komar dan Prof. Alois. Terima kasih. Jadi memang buku ini memang buku bagaimana menerjemahkan pikiran Buya, jadi menerjemahkan ala kita masing-masing. Jadi memang buku ini menjadi menarik karena ternyata memahami pikiran dan memahami pandangan Buya itu bisa seluas samudra. Nah, jadi oleh karena itu kalau bahasanya Buya itu kan selalu puitis, jadi selalu dikutip, dan ini yang saya pikir menjadi menarik untuk terus kemudian memaknai ya keluasan samudra tadi. Kalau bagaimana keluasan samudra yang disampaikan oleh Pak Komar itu menjadi kekuatan dasar dan menjadi sumbu bagi Islam di dunia lain. Jadi kalau Buya melihat bahwa Islam Indonesia ini memberi kemanfaatan ke global, jadi ini sumbu ini menjadi pilarnya, tidak menjadi pilar individu. Jadi pilar Buya ini bisa menjadi pilar sumbu menerjemahkan Islam, kebangsaan dan keumatan, dan secara global itu menjadi titik memanggil muazin dengan Ka'bah yang berbeda. Jadi kalau Ka'bahnya itu sekarang di Mekah, ini bagaimana Indonesia menjadi Ka'bah di dalam pemikiran-pemikiran dan penerapan Islam secara otentik dan juga Islam secara kemanusiaan. Itu mungkin. Silakan Prof. Terima kasih. Dulu katanya Sriwijaya Borobudur itu satu bukti bahwa pernah menjadi pusat Hindu. Walaupun Hindu Buddha tidak lahir di sini, tapi di sini pernah menjadi satu pusat studi. Nah, mengapa tidak dibuat lagi dalam konteks keislaman? Satu. Yang kedua, kalau membangun lembaga itu yang paling nyata bagi saya yang karya salah satunya pendiri Kompas Pak Yaakob Utama. Beliau seorang guru, wartawan, sekarang bangun institusi. Dan Kompas itu bagi saya setelah menjadi sebuah universitas, lembaga peradaban, gitu kan. Itu baru Pak Yaakob dan kawan-kawan, gitu. Sementara teman Buya kan banyak, gitu kan. Harus lebih dari itu, gitu kan. Jadi yang terakhir bagi saya, bagaimana Islam Indonesia itu menjadi inspirasi dunia. Tapi itu harus dirumuskan secara artikulat dengan standar-standar akademis yang bagus. Jadi umat Islam Indonesia itu jangan merasa takut sehingga perlu front pembela Islam, gitu. Apa yang dibela, gitu kan. Orang Islam yang memberi front pembela minoritas, masuk mayoritas perlu dibela dengan front pembela segala, misalnya. Nah ini kan menunjukkan sesungguhnya satu rasa tidak percaya diri, gitu, harus melimpah, gitu. Terima kasih. Baik. Pesan saya dapat dibaca di kalimat terakhir. Pemikiran etika sosial Buya Syafi'i Ma'arif ini syarat dengan apa yang oleh Amartya Sen tadi disebut enlightenment relevance, yang membuat beliau tidak hanya menjadi tokoh agama Islam, melainkan menjadi tokoh lintas agama. Dengan demikian, pemikiran Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam bidang etika sosial dan etika politik ini perlu disimak oleh kawan-kawan non-muslim, bahkan oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia, terutama Malaysia itu. Dengan kata lain, mohon kalau mungkin buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih.
Saya kira kita sampai di penghujung talk show ini karena ada beberapa rangkaian acara lagi. Saya juga dibatasi waktunya. Saya ingin menutup talk show ini dengan ucapan pemikiran dan gagasan Buya Syafi'i Ma'arif terkait keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan. Itu sebetulnya ada sebuah teks yang terbuka yang di kemudian hari bisa kita baca ulang, kita tafsirkan ulang, tentu dengan sebuah pendekatan yang lebih kritis, segar dan mungkin lebih apresiatif. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa 2 jam lebih ya. Dan akhirnya kita didatangi oleh orang penting yang saya katakan petarung, Gubernur DKI. Dulu enggak begitu dikenal, tapi setelah dia menjadi gubernur betul, ternyata kiprahnya luar biasa. Dia DPRD dilawannya, kan disarang macam-macam di situ. Nah, ini saya senang lah begitu ya. Jadi saya tidak melihat lagi ini agamanya apa, tapi lihat perilakunya, lihat tindakannya. Oke, ini juga ada Pak Ruki di sini, PLT Pak ya, PLT atau sudah ketua ini? Nanti maju lagi nak? PLT betul. Oh enggak boleh. Ada orang penting, ada juga Pak ini, sahabat saya yang punya Trubus. Ada Pak Larto, Pak Rudi, ada Pak dari Wahana Tata. Saya kadang-kadang begini ya. Semakin dikuliti ya, mungkin saya ini tidak ada lagi gitu ya. Apalagi yang mau saya katakan. Ini kan buku ini kan menguliti saya semua. Dipelajari ini segala macam. Apakah saya ini masih ada substansinya atau tidak ini? Saya tidak tahu. Ya. Tapi ada sesuatu yang pernah saya ucapkan begini. Bangsa ini, bangsa Indonesia, bangsa kita semua, untuk semua yang beragama, yang tidak beragama, ini bangsa Indonesia. Saya berharap bangsa ini bisa bertahan sampai sehari sebelum kiamat. Dan itu hanya mungkin kalau elit kita, apakah elit ekonomi, elit politik, elit agama, mau menjadi manusia siuman. Ini yang saya ucap. Siuman itu, siuman secara moral. Ini saya lihat kita ini masih pingsan secara moral. 2 hari yang lalu, 3 hari lalu saya bertemu Presiden di istana. Dia mengatakan pada saya, itu tentang mafia migas. Itu luar biasa. Belum migas, belum ikan, belum hutan, belum apa. Ini bangsa ini kok, anak-anak bangsa ini kok mau membunuh bangsanya diam-diam, tapi tidak bertanggung jawab. Nah, saya berharap tokoh seperti Pak Ahok ya, yang baru muncul ini, saya tidak meragukan ke-Indonesiaannya. Seperti juga Pak Mani Suseno ini, orang Jerman yang pindah ke sini hampir setengah abad yang lalu. Tapi coba, dia mengerti kultur Jawa di dalamnya. Bukan saya mengerti Marxisme, tapi juga Jawisme dia sangat paham. Nah, ini kan penting yang semacam ini. Jadi dia di dalamnya betul Indonesia. Saya kadang-kadang malu sama Pak Mani Suseno ini. Mungkin dia lebih setia, lebih patriot dari saya terhadap bangsa ini daripada saya sendiri. Itu dia. Kemudian ada juga raja dari Makassar ini, anak gonggong sebenarnya beraja ini, tapi dia tidak suka tinggal jadi raja di sana. Dia pergi mengembara ke Jakarta, jadi sejarawan, jadi komentator, tapi kesetiaannya pada Indonesia itu luar biasa. Saya juga teman-teman yang sampai sore masih penuh begini, saya terharu sekali ya. Apalah saya ini, apalah seorang senior citizen, 80 tahun sudah tambah. Berapa ini? Sudah 31 Mei sekarang, sudah Juli ya. Sudah lebih 80 tahun dan tidak tahu saya apakah bisa nafas masih bisa lanjutkan pada tahun-tahun yang akan kita tidak tahu semua. Tapi itulah, terima kasih sekali lagi ya. Yang datang beragam, ada juga biksu yang datang. Mungkin wakil dari biksu Mendut itu sahabat saya. Ya, Penyawaro ya. Begitu ya kardinal sahabat saya kok bisa gitu, kenapa? Kok bagi saya, seperti Gandhi juga mengatakan, humanity is one.
kemanusiaan satu. Dan sesungguhnya Quran sudah 15 abad ini mengatakan kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu tunggal. Nah, saya berpegang kepada itu. Nah, jadi bagi saya bisa bersahabat dengan siapa saja asal kita saling menghormati, tidak saling menggusur dan tidak saling meniadakan. Oleh sebab itu saya katakan seorang ateis ya berhak hidup di muka bumi asal hormati hukum undang-undang dasar negara masing-masing, hormati prinsip kemanusiaan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.